Adik-adik, kita mau beribadah loh. Jadi jangan lupa ganti pakaian yang rapi dan sopan. Ingat, kita harus menghormati Tuhan kita. Adik-adik, sebelum ibadah online, jangan lupa siapkan laptop atau handphone kalian yang sudah terkoneksi oleh internet. Ingat, kita ibadah harus tepat waktu ya, jangan sampai terlambat. Adik-adik, sebelum ibadah, pastikan posisi adik-adik nyaman. Tapi ingat ya, nyaman bukan berarti tiduran. Adik-adik harus tetap duduk dengan rapi dan sopan. Selain itu, selama ibadah, adik-adik tidak boleh main handphone ya, dan juga tidak boleh saling bercanda. Ingat, kita harus fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Adik-adik di rumah, pastikan sebelum beribadah adik-adik sarapan dulu ya, karena selama ibadah kita tidak boleh makan. Adik-adik, yang paling penting, jangan lupa kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik dan selamat beribadah. Selamat pagi, Mas Hendri. Halo, selamat pagi, Lause Jessica. Selamat pagi, Halo adik-adik semuanya, selamat pagi. Apa kabar semuanya hari ini? Luar biasa. Wow, sehat. Sehat dong, Mas. Oke. Nah, adik-adik, kita tetap mau beribadah kepada Tuhan, sekalipun ibadah kita lewat online. Bener banget, Lasa. Iya, kita mau datang kepada Tuhan. Lause, kita datang kepada Tuhan gimana? Boleh makan nggak, Lause? Nah, boleh ya. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita duduk yang manis. Kita siapkan hati kita. Kita siapkan pikiran kita. Kita siapkan mata kita, telinga kita untuk datang kepada Tuhan. Nah, karena itu adik-adik, kita sama-sama mau mengucap syukur kepada Tuhan kita. Kita menjaga doa Kolose. Nah, adik-adik, kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau katakan sama Tuhan, Bapakku datang padamu.
kita bersatu dalam doa, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami mau bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kami, tolong kami supaya kami bisa mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, kami ingin serahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lose Yentri, Iya, Lose Jessica. aku lihat Lose Yentri memuji Tuhan dengan penuh semangat. Iya dong, Lose. Lose Jessica juga. Lose Jessica percaya nih, adik-adik di rumah pasti juga memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Pasti itu, Lose. Karena Tuhan itu baik dan sangat sayang kepada kita. Nah, adik-adik, kita mau nyanyikan lagu. Mari kita bergembira. Mari kita bergembira, puji nama Tuhan. Dunia ini pun bergema, puji haleluya. Mari kita bergembira dalam nama Tuhan. Hilang sudah duka marah, kami sukacita, memuji Tuhan. Puji haleluya, memuji Tuhan. Puji haleluya, mari kita bergembira. Mari kita bergembira, puji nama Tuhan. Dunia ini pun bergema, puji haleluya. Mari kita bergembira dalam nama Tuhan. Hilang sudah duka marah, ganti sukacita, memuji Tuhan. Puji haleluya, memuji Tuhan. Puji haleluya. Mari kita bergembira, puji nama Tuhan. Dunia ini pun bergema, puji haleluya. Puji haleluya. Puji haleluya. Lose Yentri, Iya, Lose Jessica. apa sih yang sudah Tuhan Yesus lakukan buat kita? Tuhan Yesus itu sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Benar banget Lose Yentri. Tuhan Yesus sayang sekali pada kita. Dia datang ke dalam dunia untuk mati di kayu salib, menebus dosa kita, supaya kita semua oleh hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan di surga. Karena itu adik-adik, kita sama-sama menyanyikan lagu Atas bukit Golgota. Atas bukit Golgota
Oke, Tuhan Yesus sudah sayang kepada kita. Iya. Tuhan Yesus juga mau kita sayang kepada orang lain. Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa kita. Tuhan Yesus juga mau kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. benar banget. Karena itu loh, kita menyanyikan lagu apa nih? Kita mau pujikan kasih pasti lemah lembut. Selamat pagi adik-adik. Lose bersyukur pagi ini boleh diberikan kesempatan untuk boleh men-sharingkan firman Tuhan. Lose bersyukur juga karena diberikan kesehatan dan Lose percaya bukan cuma Lose, tapi adik-adik pun, orang tua pasti diberkati oleh Tuhan. Nah, sebelum kita belajar sama-sama firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami boleh dikumpulkan untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan, boleh memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kami tidak bisa berkumpul bersama-sama di satu ruangan di gereja, tapi melalui online ini kami boleh tetap bersuka cita dan kami boleh diberkati oleh Tuhan. Pimpin waktu ini Tuhan, kami mau belajar. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik pernah nggak dalam hidup adik-adik secara sengaja atau tidak sengaja menyakiti hati orang lain? Nah, apa yang terjadi terhadap orang yang kita sakiti? Yang pasti orang itu akan kesal, marah, kecewa sama kita, dan itu akan membuat hubungan kita menjadi rusak. Tidak ada kasih di antara kedua orang itu, baik pihak yang menyakiti atau pihak yang tersakiti. Nah, ketika dalam kondisi seperti itulah sulit untuk kita bisa bermain lagi. Mungkin hati kita juga tidak ada damai. Nah, perasaan ini pernah dialami oleh seorang anak Tuhan yang dari minggu lalu sudah diceritakan oleh Lause.
yaitu Yakub. Yakub pun melayangkan pandangnya. Lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya, jika Esau datang menyerang pasukan yang satu, sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Yakub dapatkan perintah untuk bertemu Esau. Nah, saya yakin Yakub dulu sudah pernah menyakiti hati Esau. Saya yakin Yakub tidak akan berani untuk ketemu Esau, karena ia takut Esau akan marah. Mungkin Esau bisa menjadi bukan cuma marah, tapi dia akan bunuh Yakub dan keluarganya. Tapi Tuhan memerintahkan untuk bertemu, karena ada rencana Tuhan. Tuhan ingin memperdamaikan mereka. Tapi rencana Tuhan ingin mendamaikan. Tapi yang dialami oleh Yakub itu perasaan yang campur aduk, adik-adik. Kenapa campur aduk? Karena dia mengingat dulu, aku telah menipu saudaraku. Tapi perasaan itu tetap menjadi mimpi buruk bagi Yakub. Tapi akhirnya Yakub tetap taat akan perintah Tuhan. Ia kembali untuk bertemu dengan kakaknya Esau. Dalam perjalanan langkah demi langkah, apakah ada sukacita di hati Yakub? Saya yakin Yakub itu sulit mungkin untuk tidur. Dia pasti makan pun juga sulit. Kenapa? Dia punya pikiran itu sudah kemana-mana karena penuh ketakutan. Karena dia mengingat dulu pernah menipu kakaknya. Dia pernah menyakiti kakaknya. Langkah demi langkah yang Yakub lakukan, tapi hati Yakub mungkin tidak ada damai sejahtera karena dia harus berhadapan dengan kakaknya. Tapi Yakub ingat karena Tuhan menyertai Yakub. Sampai satu hari dia melihat dari kejauhan itu ada kakaknya. Kakaknya ditemani sama pasukan ada kurang lebih 400 orang. Wah, perasaan Yakub langsung yakin makin dak dikduk. Aduh, apa yang akan terjadi kalau tiba-tiba Esau menyuruh pasukannya untuk menyerang? Tapi Yakub, sekali lagi Yakub ingat perintah Tuhan untuk berdamai dengan Esau. Lalu Yakub tidak berada di barisan paling belakang. Yakub berdiri di barisan paling depan. Keluarganya di belakangnya Yakub dan pengawal-pengawalnya disuruh untuk menjaga keluarga dari Yakub. Dan Yakub maju sendiri untuk bertemu dengan Esau. Ketika langkah itu sudah mulai mendekati Esau, lalu apa yang Yakub lakukan? Yakub dengan rendah hati bersujud kepada Esau sebanyak 7 kali. Nah, pada saat itu, zaman itu, kenapa 7 kali? Karena 7 kali itu mengartikan bahwa emang Yakub ingin meminta maaf dengan sungguh-sungguh. Dan itu merupakan permintaan maaf juga kepada orang yang lebih tua. Itu yang Yakub lakukan. Ketika Esau melihat Yakub dari kejauhan, apakah Esau lari dengan kemarahan? Ternyata enggak, adik-adik. Malah Esau berlari dengan hati yang rindu.
Dia lari, dia menghampiri adiknya. Lalu ia memeluk adiknya dengan sukacita dan mereka menangis. Yakub melihat bahwa tidak ada kebencian dari hati Esau walaupun dulu pernah ia sakiti. Esau memeluk Yakub dengan hangat. Mereka berdua menangis karena kerinduan sudah lama tidak berjumpa. Nah, adik-adik, Lase yakin apa yang dilakukan oleh Yakub dan Esau tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Yang penting, Lase belajar. Yakub taat perintah Tuhan. Yakub dengan rendah hati, dia menghampiri kakaknya untuk minta maaf. Begitu juga dengan Esau, kakaknya. Lase yakin dia taat perintah Tuhan juga. Ketika dia bertemu dengan Yakub, dia tidak dengan hati yang penuh emosi, tidak dengan hati yang pemarah, tapi dia bertemu adiknya Yakub dengan satu hati, hati yang ingin memaafkan. Nah, dari sini kita belajar. Kita harus belajar seperti Yakub ketika kita berbuat salah, ketika kita menyakiti perasaan orang lain, kita harus punya hati yang rendah hati untuk kita memulai untuk minta maaf. Begitu juga apabila kita seperti Esau yang kita pernah tersakiti oleh orang lain, kita harus membuka pintu maaf ketika orang itu meminta maaf kepada kita. Jangan kita ungkit-ungkit kesalahan dia, tapi ketika orang itu sudah minta maaf, kita harus membuka pintu maaf selebar-lebarnya. Karena apa? Dengan saling memaafkan, sukacita itu akan ada di dalam hati setiap kita. Tidak ada rasa sakit dalam hati kita, tapi damai dari Tuhan itu akan menyertai kita yang memaafkan dan yang meminta maaf. Nah, di firman Tuhan ada satu ayat dari 1 Korintus pasal ke-13 ayat ke-5b. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia itu siapa? Kasih. Kasih tidak pemarah dan kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Biarlah kita belajar untuk mengasihi. Apapun yang terjadi dalam hidup kita harus belajar mengasihi. Kita harus belajar rendah hati untuk meminta maaf duluan, dan kita harus belajar untuk memaafkan orang yang bersalah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Saat ini kami sudah belajar firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami belajar dari Yakub dan Esau. Walaupun di masa yang lalu ada satu kejadian yang tidak mengenakan, membuat sakit hati satu pihak. Tapi kami melihat rencana Tuhan, Tuhan memperdamaikan. Ketika mereka mau taat dengan satu kerendahan hati untuk minta maaf, dan satu lagi menerima maaf dan memberikan maaf itu kepada saudaranya. Tuhan, ajar kami ketika kami berbuat salah, biarlah kami punya satu kerendahan hati untuk kami belajar, untuk kami meminta maaf. Dan apabila kami sebagai pihak yang disakiti, kami mau belajar Tuhan untuk kami memberikan maaf itu kepada orang yang telah menyakiti kami. Tuhan, ajar kami, Tuhan mampukan kami. Kami tahu ini bukan hal yang mudah. Seperti Yakub dengan hati yang penuh ketakutan, tapi dengan damai dari Tuhan, ia memberanikan diri untuk meminta maaf. Biarlah kami belajar seperti Yakub. Walaupun mungkin tidak enak, tapi kami mau belajar. Biar kami serupa dengan Engkau yang adalah kasih. Kami tidak mau menyimpan kemarahan itu, Tuhan. Tapi biarlah damai sejahtera Tuhan, kasih Tuhan boleh menyertai setiap kami. Pimpin kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Kami berdoa, biarlah Tuhan yang memimpin di tengah pandemi ini,
Kami mungkin tidak sebebas dulu, tapi biarlah berkat Tuhan, sukacita Tuhan tetap berada bersama-sama dengan setiap kami. Berkati orang tua kami yang bekerja, biarlah Tuhan berkati mereka satu demi satu. Tuhan berkati juga setiap kondisi yang terjadi saat ini, biarlah makin hari kami melihat ada satu rencana Tuhan yang indah melalui hal ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Halo adik-adik, yuk berikan persembahanmu. Adik-adik, sebagai aplikasi firman Tuhan hari ini, datangi papa mamamu, koko atau cecemu atau adikmu, peluk mereka. Minta maaflah ketika kamu melakukan kesalahan dan katakan bahwa kamu mengasihi mereka. Nah, minggu depan kita bertemu di dalam ibadah Google Meet. Lihat jamnya ya. Jangan sampai ketinggalan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati kita semua. Bye.